Oke, semangat pagi sahabat-sahabat rumah Jonet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Murah, Jakarta Timur, yang pagi ini kembali hadir di siaran Urban Farming. Dan kita akan melanjutkan cerita dari tanaman mint yang saya stek beberapa hari yang lalu. Dan terima kasih Kak Herti sudah bergabung. Rezeki banget nih langsung ketemu sama Kak Herti. Suara oke ya Kak Herti ya? Kalau oke boleh dipencet dong tombol love-nya yang ada di kanan itu. Oke, nah beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan proses stek di tanaman mint saya, dan sekarang kita sudah beberapa hari berlalu, dan saya mau kasih lihat ke teman-teman bagaimana tanaman mint itu kalau kemudian dia tetap thank you Kak Herti. Nah, bagaimana tanaman mint itu, ini dia akar-akarnya nih teman-teman ya. Jadi betul-betul tanaman mint itu adalah tanaman yang sangat mudah sekali di stek. Tuh lihat akarnya ya, akarnya sudah keluar, dan ini yang akan saya masukkan ke instalasi hidroponik saya di sana, untuk nanti kemudian dia akan menjadi bibit-bibit mint yang bisa diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Ayo, siapa yang mau tanaman mint silahkan hubungi saya aja, DM saja, untuk kemudian nanti bisa dapat bibit mintnya. Wah, saya dapat berapa nih? Kalau dilihat hasilnya sepertinya cukup sukses nih, hasil stekan tanaman mint saya hari ini. Tuh, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, dan ini ada lagi, ada 2 bibit di sini. Wih, asik ya, tanaman-tanaman mint ini sudah pada keluar bibitnya semua. 5, tuh ada lagi nih tanaman mintnya tuh 6, terus kemudian nah ini dia tuh. Oke, tanaman mintnya sudah oke. Mau Kak Herti? Monggo. Mau gimana cara Kak Herti? Kapan merapat ke Jakarta Kak Herti? Kabarin aja ya, nanti kita siapkan. Nanti tinggal boleh Kak Herti mau bawa apa, mau bawa media tanamnya sendiri atau mau saya siapkan media tanamnya, silahkan. Karena nanti si tanaman-tanaman mint ini akan saya besarkan dulu di instalasi hidroponik saya di sini. Nah, seperti yang di sini nih. Nah, ini kan sudah pada berakar-akarnya, udah pada kuat-kuat nih. Nah, ini biasanya akarnya udah panjang-panjang tuh. Akarnya udah mulai panjang-panjang di sini. Nah, akar-akar yang panjang-panjang ini nanti akan saya masukkan ke polybag seperti ini. Nah, ini tanaman mint yang sudah siap dilepas buat teman-teman yang ingin punya tanaman mint di rumahnya. Nah, silahkan hubungi saya, siapa tahu sedang ada tersedia stoknya. Nah, ini saya mau mulai memisah-misahkan tanaman mint saya. Dan menariknya teman-teman, di antara tanaman mint ini saya lagi mencoba menyetek kemangi juga, dan ternyata tidak semuanya berhasil. Tetapi nah, lucunya sih batangnya ini dia tidak loyo nih. Yang ini daunnya juga masih oke. Nah, kalau yang ini batang kemanginya sudah keluar. Ini sudah, nanti akan saya masukkan ke instalasi hidroponik untuk nanti bisa saya stek lagi. Kenapa saya menyetek kemangi? Karena kemangi menjadi tanaman yang cukup sering saya pakai ya. Pastikan teman-teman menanam hal-hal yang memang teman-teman suka, teman-teman ingin ya, katakanlah ingin berbagi atau ingin memperbanyak dan sebagainya. Nah, silakan. Selamat datang Kak Rega Fok. Nah, ini saya lagi mengecek tanaman-tanaman mint saya nih. Akarnya sudah pada keluar nih. Jadi kalau mau tahu cara menyetek tanaman mint, di video YouTube saya sudah ada beberapa konten-konten ya terkait dengan stek tanaman mint, sudah cukup banyak, berkali-kali bahkan, karena ya ini adalah konten yang paling ada di rumah saya nih. Tuh, akarnya sudah bagus-bagus. Bisa jadi mungkin nggak semuanya saya masukkan instalasi hidroponik nih, bisa jadi saya mungkin langsung saya tanam aja deh di media tanam biar banyak. Karena ya siapa tahu ada teman-teman yang kepengen gitu ya. Karena si tanaman mint ini tuh betul-betul apa ya, kalau di instalasi hidroponik tuh dia merajalela banget, betul-betul apa ya, akarnya tuh bisa sampai gede gitu ya, bisa sampai kemudian memenuhi instalasi, dan membuat saya malah jadi kewalahan tersendiri. Nah, ini saya pisah-pisahkan saja supaya nanti kemudian akan saya tempatkan di media tanam. Belajar urban farming ada kelasnya nggak coach? Nah, ini dia nih Kak Herti. Saya kalau ngompos saya pede deh gitu ya, karena kemudian modelnya itu adalah sesuatu yang
Yang makin kesini saya makin bisa melihat dia semakin simple. Keren ya akarnya ya, bagus ya, makin simple. Jadi saya udah bisa menyederhanakan menjadi kelas-kelas yang bisa saya lakukan. Kalau urban farming, jujur kak, saya pun masih perlu belajar. Ini ngikat begini nih akarnya, sudah saling bertautan. Wah, bakal bisa ditarik saudara-saudara. Oh bisa, ini ternyata dua tanaman terpisah, ini dan ini. Tuh ya akarnya ya, hebat ya si tanaman mini itu ya, bisa keluar akarnya bisa sampai seperti ini. Dan tanaman ini bermanfaat banget buat teman-teman yang suka bikin teh atau kemudian mau punya garnish gitu ya, buat tanaman, buat makanan-makanannya, hidangan-hidangan, minuman-minuman segar nih, mungkin pas lagi halal bihalal. Nah, daun mint ini segar banget, bisa kemudian menjadi penghias dan peramai. Wah, jadi saya memang belum sempat kepikir sih Kak Herti mau bikin kelas urban farmingnya, cuma saya merasa masih belum belum menemukan sebuah formula yang saya sendiri aja ajak gitu ya. Jadi saya masih banyak coba-coba, sesekali ke hidroponik, sesekali masih organik. Nah jadi saya masih belum menemukan sebuah formula. Namun kalau teman-teman mau tanya seputar urban farming, saya mungkin bisa menjawab gitu ya. Selain saya mengambil dari pengalaman saya sendiri, saya juga bisa ambil dari pengalaman mentor-mentor saya yang lain. Saya punya mentor hidroponik, mentor yang aquaponik gitu. Saya mungkin bisa berbagi pandangan, berbagi pengalaman. Tapi kalau bikin kelasnya, nah saya masih belum menemukan sebuah formula yang yang bisa saya bagi ya. Misalnya dalam urban farming apa sih yang kita butuhkan? Misalnya yang kita butuhkan adalah paling nggak jauh-jauh dari kelas composting sih Kak Herti. Paling balik-balik ke niat lagi gitu ya, niatnya lagi segala macam. Nah ini saya mau kasih lihat ini itu ya, tanaman kemangi saya ternyata sudah ada akarnya. Ternyata dari semuanya tidak semuanya berhasil ya teman-teman. Ini ada satu mungkin dia sudah ada akarnya tuh, kalau dia sih udah ada yang ngintip ya, tapi ini masih belum kategori bisa dipindahkan karena akarnya masih belum terlalu kuat. Nah tapi kalau lihat dari daunnya sih optimis pasti ada akarnya, karena kalau stekan gagal dia jadinya kayak gini nih teman-teman. Ini saya waktu itu coba nyetek poh-pohan, nah ternyata batangnya kurang kuat, mati dia. Nah atau kemudian ini nih tanaman minang ini aja saya pikir dia mati loh karena ada daunnya yang kering, ternyata di sini dia bersurvive karena dia sudah punya akarnya di sini. Mungkin dia sempat layu karena waktu itu sempat kering, sempat panas banget kan, jadi kayaknya air buat menjaga mereka tetap lembabnya sempat habis gitu ya, menguap itu teman-teman semua. Nah ini jadi saya ternyata punya banyak sekali. Kayaknya saya nggak akan masukkan ke instalasi hidroponik semua. Ini saya biarkan dulu deh supaya dia survive dulu. Jadi kemarin tuh memang di bak yang ini sempat kehabisan air banget gitu ya, jadi akarnya sampai pada menghitam-hitam begitu, sebagian kayaknya sempat loyo banget. Wah ini ada yang cabut. Nah ini belum ada akarnya tapi dia daunnya tetap segar nih, jadi sebetulnya ini masih sangat berpotensi untuk keluar calon akarnya. Jadi saya stek lagi aja deh. Oke, jadi gitu Kak Herti. Ya nanti kalau suatu hari betulan saya dapat sebuah formula untuk membuat kelas urban farming, nanti saya infokan ya. Pasti teman-teman sahabat rumah hijau, teman-teman alumni belajar composting pasti akan menjadi teman-teman pertama yang akan saya infokan kalau saya akan buka kelas itu. Saya punya banyak banget bibit tanaman mint. Kak Britania Sari. Wah, ini senior, silakan langsung follow dan mampir saja ke akunnya beliau gitu ya, pasti banyak dapat pencerahan seputar composting dan urban farming. Ini Kak biasa lagi ngecek nih tanaman-tanaman mini saya, ternyata sudah banyak yang sudah keluar akarnya. Saya mau tempatkan mau saya masukkan ke polybag karena siapa tahu ada teman-teman yang kepengen punya tanaman mint di rumahnya, mumpung lagi tersedia dan mumpung lagi sempet ngurusin. Akhir-akhir ini lagi ada aneka kesibukan nih, jadi dulu kan bisa hampir setiap hari berurban farming, sekarang mulai dialokasikan mumpung lagi mulai libur. Oke, nah ini kayaknya salah satu tanaman yang kemarin waktu kepanasan dia rontok banget, tapi dia masih punya daun yang survive nih, jadi ini akarnya masih bisa hidup lah. Nanti mungkin saya akan berikan treatment khusus. Oke teman-teman semua, ini dia tanaman-tanaman mint saya, dan
Terus ya saya mau mengundang teman-teman semua yang mungkin kepingin punya tanaman mint, silakan japri saya, DM saya punya beberapa tanaman mint yang bisa diadopsi, silakan ya. Kalau misalnya nanti ada pergantian, lebih pergantian ongkos kirim dan juga pergantian katakanlah media tanam dan sebagainya. Oke teman-teman semua, silakan ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin seputar composting dan urban farming, silakan langsung sampaikan saya di kolom chatting. Dan ya kalau misalnya ngobrol tentang kelas urban farming, saya juga masih berpikir ya apa ya yang kira-kira bisa saya sharingkan di dalam kelas urban farming. Paling yang pasti sih biasanya yang pertama pasti mindset ya. Jadi kenapa sih teman-teman butuh berurban farming di rumahnya, apa sih manfaat yang lihat hijau-hijau seperti ini. Wih Bro Amos, apa kabar? Udah dimanfaatkan belum itu si tong komposternya? Atau jangan dipajang doang Mas Bro, dipakai ya tong komposternya ya. Jadi saya pasti akan memulai dengan mindset gitu ya, Kak Herti dan teman-teman semua yang mungkin berminat untuk kelas urban farming. Saya akan mulai dengan mindset, kira-kira apa yang mendasari teman-teman mau melakukan proses urban farming sebagaimana yang saya lakukan, atau kemudian kira-kira apa sih tujuan akhirnya teman-teman melakukan urban farming. Apakah sekedar menyalurkan hobi, memanfaatkan area yang kosong, atau kemudian katakanlah pengen mendapatkan antioksidan terbaik. Nah itu kalau sudah ketemu why-nya, atau kemudian teman-teman merasakan kedamaian, ketenangan ketika melakukan proses urban farming, itu dulu sebetulnya perlu didapatkan. Misalnya Kak Britania Sari mungkin sudah lebih kuat ya secara mindsetnya, ya mungkin beliau ingin ingin lebih menggaungkan lagi gitu ya bagaimana urban farming itu sangat penting dan dibutuhkan. Nah ini yang kemudian perlu ditemukan dulu sih Kak Herti menurut saya, baru kemudian kita masuk ke teknisnya tuh lebih mudah. Teknis ibaratnya apa, teman-teman mau metode tanam apa nih, urban farming yang hidroponik, yang organik gitu yang pakai tanah, atau kemudian yang aquaponik misalnya. Nah itu sebetulnya dari sisi teknis tidak sulit untuk diajarkan, tapi saya sendiri sebetulnya belum menjadi sebuah praktisi banget ya di masing-masing bidang itu. Jadi saya masih belum kepikiran nanti kelasnya akan seperti apa. Jadi saya mau fokus di composting dulu aja. Tapi untuk di grupnya sendiri monggo kalau mau bertanya seputar urban farming tentu kita bisa diskusi lebih lanjut. Begitu teman-teman, sedikit insight dari apa yang saya lakukan dalam proses urban farming kali ini. Sebetulnya nanti setelah ini, habis ini mumpung saya masih punya kesempatan, saya mau masukin nih si bibit-bibit tanaman mint ini ke dalam polybag ya. Jadi biar jadi sebuah video terpisah supaya bisa jadi konten yang terpisah juga ya, nggak mau rugi ya. Setiap hal yang dilakukan bisa jadi konten, siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang mencari. Oke, saya Andito, sampai kita ketemu lagi di live Instagram yang selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses urban farming atau composting, silakan, tidak akan saja di komen di bawah, dan monggo di like, subscribe video-videonya dan media sosialnya, siapa tahu bisa semakin bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mencari inspirasi seputar composting dan urban farming. Saya Andito, sampai kita ketemu di video selanjutnya.